Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan belajar kitab Mukhtarat, yang mana ini adalah pertemuan kedua. Pertemuan pertamanya adalah tadi malam kita membahas tentang pendahuluan atau pengantar ilmu nahwu. Mana pada malam ini kita akan masuk kepada bab pertama dari kitab ini, yaitu di halaman 3 ya. Halaman 3. Qala al-mu'allif hafizallahu ta'ala, al-babul awalu muqaddimatun. Bab yang pertama muqaddimah, pembukaan. Apa itu? Pembukaan tentang jumlah atau kalam. Tentang jumlah atau kalam. Tentang jumlah atau kalam. Apa itu jumlah atau kalam? Susunan kata. Kata. Atau kalimat. Susunan kata atau kalimat yang mempunyai arti sempurna. Mempunyai arti yang sempurna. Susunan kata atau kalimat yang mempunyai arti yang sempurna. Sedangkan kata ada 3 macam. Kata ada 3 ya. 3 macam. Pertama ada isim, kedua ada fiil, kedua ada huruf. Nah, perhatikan ya. Perhatikan. Jumlah atau kalam, susunan kata atau kalimat yang punya arti sempurna. Maka dikatakan kalam kalau terpenuhi dua syarat. Yang pertama apa? Susunan kata. Ini syarat yang pertama. Kemudian mempunyai arti yang sempurna. Ini syarat yang kedua. Ya. Kita masuk syarat yang pertama, susunan kata. Susunan kata. Kata ini ada 3 bentuk. Ada tiga bentuk. Yang pertama, isim plus isim. Yang kedua, isim plus fiil. Yang ketiga, fiil plus isim. Nah, ini apa? Susunan kata ini minimalnya susunan kata itu isim plus fiil atau fiil plus isim. Ini dia minimalnya. Minimalnya. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, mempunyai arti sempurna. Mempunyai arti yang sempurna.
Apa makna atau maksud dari memiliki arti yang sempurna? Apabila si pembicara diam dari pengucapannya, ya. Apabila si pembicara diam dari pengucapannya, maka bisa dipahami oleh pendengar. Maka bisa dipahami oleh pendengar. Ini syarat apa? Syarat kalam. Syarat kalam. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh yang dia itu terpenuhi dua syarat ini. Contohnya adalah pertama susunan kata dulu. Isim plus isim. Muhammadun qaimun. Qaimun. Muhammad adalah berdiri. Muhammad adalah berdiri. Muhammadun qaimun. Kita lihat dulu di sini. Ya. Syarat apakah ini kalam atau bukan kalam? Kita lihat dua syarat tadi. Yang pertama, susunan kata. Susunan kata. Ini apa? Isim. Ini isim. Ya, isim dan isim. Syarat yang pertama terpenuhi. Syarat yang pertama terpenuhi. Isim plus isim. Baik, yang kedua, mempunyai arti yang sempurna. Nah, sekarang perhatikan. Saya mengucapkan Muhammadun qaimun. Muhammad berdiri. Saya diam. Apakah perkataan saya tadi Muhammad berdiri bisa dipahami atau tidak bisa dipahami? Bisa dipahami. Bisa dipahami, maka ini dia adalah kalam. Dia kalam. Betul. Dua syarat terpenuhi. Atau isim plus fi'il. Tinggal dibalik aja. Isim plus fi'il. Atau kita rubah ya. Dan dibalik. Muhammadun qoma. Ini isim. Ini fi'il. Muhammad telah berdiri. Muhammad telah berdiri. Isim fi'il. Ini juga apa? Syarat pertama, susunan kata terpenuhi. Isim plus fi'il terpenuhi. Ya, terpenuhi. Kemudian dia memiliki arti yang sempurna. Ketika saya mengucapkan Muhammadun qaimun, saya berhenti. Muhammad telah berdiri. Bisa dipahami atau tidak bisa dipahami? Bisa dipahami oleh pendengar. Maka ini juga kalam. Atau fi'il plus isim. Tinggal ini dibalik. Koma Muhammadun. Koma Muhammadun. Telah berdiri Muhammad. Ini fi'il. Ini isim. Ya, sama. Ya, ini juga kalam. Ini kalam. Ini juga kalam. Ini juga kalam. Dua syarat terpenuhi. Dua syarat terpenuhi. Berarti kalau dia tidak terpenuhi satu syarat, maka dia kalau tidak terpenuhi dua syarat ini, artinya apa? Cuma ada satu syarat saja, tapi syaratnya ini tidak ada, maka tidak dikatakan kalam. Contohnya apa misalnya? Ini aja, Zaidun saja.
Zaidun saja. Kalam atau bukan kalam? Tidak kalam. Karena apa? Ini bukan susunan kata. Ya, bukan isim plus isim, bukan isim plus fiil, fiil plus isim. Syarat pertama tidak terpenuhi, otomatis syarat yang kedua tidak terpenuhi. Ini bukan kalam. Zaidun bukan kalam. Kemudian, kita lihat lagi. Syarat pertama terpenuhi. Syarat pertama terpenuhi. Contohnya apa? Isim plus isim. Qalamu Muhammadin. Ini isim. Ini isim. Pena Muhammad. Pena Muhammad. Syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua terpenuhi atau bukan? Ketika saya mengatakan pena Muhammad. Pena Muhammad. Saya diam. Apakah bisa dipahami? Tidak bisa dipahami. Tidak bisa dipahami. Ya, maksudnya apa pena Muhammad? Apa maksudnya pena Muhammad? Ya, apa maksudnya pena Muhammad? Ya, pena Muhammad patahkah, maksur, atau apa? Atau jadidun? Ya, qalamu Muhammadin maksurun. Pena Muhammad patah, iya, ini bisa dipahami. Qalamu Muhammadin jadidun. Pena Muhammad baru iya bisa dipahami. Tapi kalau ini saja, qalamu Muhammadin, ya, pena Muhammad tidak bisa dipahami. Syarat pertama terpenuhi, isim per isim, tapi syarat kedua tidak bisa dipahami, tidak terpenuhi. Maka ini bukan kalam. Ini bukan kalam. Ya, ini bukan kalam. Apalagi contoh lainnya. Sini kita ambil contoh. Kita tulis in ja'a Muhammadun. In ja'a Muhammadun. In artinya jika. Datang Muhammad. Jika datang Muhammad. In huruf. Ini fi'il. Ini apa? Isim. Syarat minimalnya fi'il, isim terpenuhi. Syarat kedua terpenuhi atau bukan? Kita cek dulu. In ja'a Muhammadun. Jika datang Muhammad. Ahfurqan. Saya mengucapkan in ja'a Muhammadun apabila datang Muhammad. Udah sampai situ ucapan saya. Bisa dipahami? Nah, tidak bisa dipahami. Orang akan bertanya, maksud kamu apa? Apabila Muhammad datang, maksud kamu apa? Masih belum jelas. Masih belum bisa dipahami. Ya, jika Muhammad datang, aku akan memuliakan. Jika Muhammad datang, aku pergi. Bila Muhammad datang, aku berdiri. Masih belum jelas. Butuh kata lagi. Butuh kata lagi agar dia bisa dipahami. Inja'a Muhammadun ukrimhu misalnya. Ukrimhu. Aku memuliakan dia. Ini baru apa? Ini baru kalam. Kalau ini inja'a Muhammadun ukrimhu, apabila atau jika datang Muhammad, aku akan memuliakan. Ya, ini betul kalam. Tapi kalau sampai sini saja, inja'a Muhammadun, maka dia bukan kalam. Baik. Berikutnya, ya, isim. Apa itu isim? Kata yang menunjukkan benda. Kata yang menunjukkan benda. Perhatikan ya, kata benda ini sudah ya. Bisa kita hapus ini, kita hapus ya. Kalau mau dicatat, silakan dicatat. Di atasnya kita hapus ya. Insya Allah malam ini ada rekaman ya.
Biasanya saya rekam siang. Nah, ini malam ini ada rekamannya pelajaran kita ini. Baik, yang berikutnya isim. Isim dia adalah kata benda. Kata benda ini ada dua. Kata benda di sini dia ada dua kata benda. Ada yang dia kata benda yang nyata, kata benda abstrak. Kata benda abstrak. Kata benda yang nyata itu apa? Kata benda nyata, bendanya itu ada, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa diraba, seperti kolamun pena. Ini dia apa? Bendanya nyata. Ada kata benda yang dia itu abstrak. Ya, bendanya tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, tapi hanya bisa diketahui maknanya saja. Maknanya saja. Seperti apa misalnya? Dorbun, pemukulan. Pemukulan itu hanya makna saja. Pemukulan itu tidak bisa diraba seperti pena ini, diraba, dilihat, ya dipegang tidak bisa, diketahui maknanya saja. Kata benda, jadi sekali lagi apa? Isi itu adalah dia kata benda ada kata benda yang nyata, ada kata benda abstrak. Kalau kata benda yang nyata ini, bendanya bisa diindra, dipegang, dilihat, dirasa, diraba. Kata benda abstrak tidak bisa dipegang, tidak bisa diindra, hanya diketahui maknanya saja. Baik, contohnya apa? Maun. Apa artinya maun? Air. Burtukolun, jeruk. Tufahun, apel. Ketiga ini, maun, burtukolun, tufahun adalah kata benda. Dia adalah kata benda yang nyata. Bisa dipegang bendanya. Bisa dilihat. Kemudian darsun. Apa artinya darsun? Pelajaran. Darsun artinya pelajaran. Pelajaran itu masuk kata benda abstrak. Tidak bisa dipegang bendanya. Tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Hanya diketahui maknanya saja. Ilmun juga sama, pengetahuan, kata benda abstrak. Al-bi'ru, sumur, kata benda yang nyata. Al-baitu, rumah, kata benda yang nyata. Al-ma'hadu, ma'had, pondok pesantren, kata benda yang nyata. Al-ustazu, ustaz itu, ya, kata benda yang nyata dia. Ya. Apalagi at-talibu, kata benda yang nyata. Ya. Baik. Jadi kalau lagi isim itu dia apa? Kata yang menunjukkan benda. Kemudian kata sifat. Nah, perhatikan. Kata sifat. Sifat. Kata sifat yang pernah belajar mungkin bisa paham, bagi yang belum belajar ya tidak paham tidak apa-apa, dicatat dulu aja, dicatat dulu saja. Kata sifat itu dia adalah isim fa'il, kemudian isim maf'ul, apalagi sifat musyabahah, sifat musyabahah, isim tafdil, sigoh mubalaghah. Nah, ini dia kata sifat. Kata sifat itu dia mencakup isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah,
isim tafdil sigo mubalaghah. Bagi yang belum pernah belajar, dicatat dulu. Dicatat saja dulu. Insya Allah nanti paham. Kemudian apa lagi? Dan kata keterangan waktu. Kemudian al-ana. Di sini apa? Di antara contoh isim adalah al-ana. Sekarang. Sekarang. Dia adalah kata keterangan waktu. Godan. Besok hari. Kata keterangan waktu. Syahrun. Bulan, kata keterangan waktu. Yaumun, hari, kata keterangan waktu. Amsi, kemarin. Kalau orang Melayu bilang semalam. Jadi hari sebelum hari ini, kalau orang Melayu bilang itu semalam ya. Kalau ditanya kemana kamu semalam nggak kelihatan ya? Semalam saya perasaan tidur kan. Nah, maksudnya apa? Kemarin. Kemana engkau? Ya. Dari mana kamu semalam ini? Semalam siang katanya. Udah malam siang lagi, semalam siang. Maksudnya apa? Kemarin siang. Nazifun, yang bersih. Nazifun ini dia adalah kata sifat. Wasihun, kata sifat yang kotor. Kabirun, kata sifat yang besar. Soghirun, yang kecil, kata sifat. Baik. Kemudian kata mu'allif di sini tanda-tanda isim. Ya, tadi ya. Kalimat ada berapa tadi? Kalimat atau kata ada 3 kan? Isim, fi'il, sama huruf. Jadi intinya nahwu yang kita pelajari, nahwu kitab kita pelajari mulai dari kitab yang paling kecil sampai kitab yang besar, ya. Kesimpulan yang kita pelajari itu adalah cuman muaranya ketiga ini, isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Jadi nggak usah bingung-bingung ya, nggak usah pusing-pusing tentang pelajaran nahwu. Pelajaran nahwu itu muaranya ke isim, fi'il, dan huruf. Baik. Nah, isim memiliki tanda-tanda, fi'il memiliki tanda-tanda, huruf juga dia memiliki tanda-tanda. Nah, sekarang di sini mu'allif mengatakan tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim ada 5. Tanda isim ada 5. Tanda isim ada 5. Isim. Yang pertama, menerima tanwin. Menerima tanwin. Tanwin tuh ya ini, gampang ini aja, domaten, fathaten, kasroten. Udah ini, tanwin tuh gampang ini. Kalau di mulakhos itu disebutkan pengertian tanwin. Apa itu pengertian disebutkan di kitab mulakhos. Tapi kalau di kitab Mukhtar ini kita tidak usah sebutkan ya. Kita tidak usah sebutkan. Ya jelas tanwin itu seperti ini. Udah itu aja, cukup. Contohnya yaminun. Apa artinya yaminun? Kanan. Apa lagi? Yaumun. Apa yaumun? Hari. Apa lagi? Kabirun. Yang besar. Yang besar. Apa lagi? Qalamun. Pena. Kitabun. Buku. Ya. Jadi yaminun, yaumun, kabirun, qalamun, kitabun itu semuanya adalah isim. Kenapa isim? Ada tandanya. Tandanya apa? Tanwin, domaten, fathaten, kasroten. Baik, berikutnya. Yang kedua, menerima alif lam.
Ya, menerima alif lam. Contohnya al-yaminu. Al-yaminu. Yang kanan, al-yawmu hari ini, al-kabiru yang besar, al-qalamu pena itu, al-kitabu kitab itu. Kesemuanya ini adalah isim. Kenapa? Karena dia menerima alif lam. Catatan, kalau isim ini dia ada alif lam, tidak boleh ditanwin. Kita ulangi ya. Kalau isim ini dia ada alif lam, nih, tidak boleh ditanwin. Maka salah. Al-yaminun. Salah. Al-yaminun. Ditanwin, ini salah. Kalau sudah diberi alif lam, kalau ada isim yang kemasukan alif lam, tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Berikutnya. Yang ketiga, didahului oleh salah satu huruf nida panggilan. Didahului oleh salah satu huruf nida panggilan. Huruf nida itu atau huruf panggilan ada beberapa macam, di antaranya adalah ya, apalagi a, apalagi ayah, artinya sama semua, wahai, wahai. Contohnya apa? Ya Muhammadu. Wahai Muhammad, ini enggak ditanwin. Ya Muhammadu. Ya Ustaz. Ya Ustazu. Wahai Ustaz. Muhammadu, Ustazu adalah isim. Apa tandanya? Tanwin, ada tanwin enggak? Tidak ada tanwin. Alif lam, ada alif lam enggak? Tidak. Kemudian apa tanda isimnya? Didahului huruf nida panggilan. Ya, wahai. Baik, berikutnya. Yang keempat, diawali salah satu dari huruf jar. Didahului oleh salah satu huruf jar. Huruf jar. Ala kursiyin. Kursiyin. Ala kursiyin. Di atas kursi. Ala kursi, di atas kursi. Kursiyin ini dia isim. Apa tandanya? Ada dua tandanya. Ada dua tandanya. Tanda yang pertama apa? Tanwin. Ini tanda pertama. Tanda yang kedua, didahului oleh huruf jar. Terkadang isim itu dia hanya menerima satu tanda saja. Terkadang dia menerima dua tanda. Seperti ini di dua tandanya. Tanwin dan kemasukan huruf jar. Fil baiti. Sama. Di dalam rumah. Di dalam rumah. Al-baiti juga isim. Apa tanda isim? Ada dua. Apa saja? Alif lam dan didahului oleh huruf jar. Macam-macam huruf jar. Ya, nanti lebih detailnya mana-mana huruf jar nanti akan kita bahas di isim-isim yang di majrur. Macam-macam huruf jar, ada min. Min itu biasanya kita artikan dengan dari, ila, ke, an, dari, ala, di atas, fi, di dalam, ka, seperti, bi, dengan, li, mi, milik.
Yang kelima dari tanda isim adalah bersambung dengan isim lain, yaitu kata majmu'. Bersambung dengan isim lain, kata majmu'. 1, 2, 3, 4, 5 kita buat di atas ya. Bersambung dengan isim lain. Apa itu? Kata majmu'. Bersambung dengan isim lain. Bersambung dengan isim lain. Kata majmu'. Contohnya kitabu an-nahwi. Ini namanya dan baitu kitab nahwu baitu Muhammadin, rumah Muhammad. Ini namanya kata majmu'. Apa itu kata majmu'? Dua kata yang memiliki arti sendiri-sendiri. Kitab memiliki arti tersendiri. Nahwu ya kata yang dia memiliki arti tersendiri. Ya, dua kata yang memiliki makna yang berlainan ketika digabungkan akan menghasilkan makna baru. Kitab kata sendiri, nahwu kata sendiri. Digabungkan kitab nahwu menjadi makna baru. Kitab nahwu, kitab yang mempelajari tentang nahwu. Baitu Muhammadin, baitu rumah Muhammadin Muhammad. Baitun kata sendiri, Muhammadin kata sendiri. Digabungkan menjadi kitab rumah Muhammad, rumah miliknya Muhammad. Nah, ini dia. Kitabu dan baitu dia isim. Kalau nahwi dia isim, tandanya alif lam. Muhammadin isim, tandanya tanwin. Kitabu sama baitu, apa tanda isimnya? Tanwin, tidak ada tanwin. Alif lam, tidak ada alif lam. Kemudian didahului huruf nida, tidak ada. Didahului huruf jar juga tidak ada. Maka alamat isimnya apa di sini? Bersambung dengan isim lain. Atau namanya apa? Mudhof. Mudhof. Ini namanya mudhof. Ini mudhof namanya apa? Mudhof ilaihi. Ini mudhof ilaihi. Ya, mudhof ini mudhof kekhususan isim. Mudhof ini hanya apa? Kekhususan isim. Tidak bisa selain isim. Adapun mudhof ilaihi bisa isim, bisa selain isim. Mudhof ilaihi bisa isim, bisa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Baik. Yang kedua, fi'il. Sebelum kita masuk ke fi'il, ada pertanyaan? Jelas semua? Baik. Kalau jelas kita pindah. Fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Fi'il kata kerja. Kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Ramai suara kembang api di sini. Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Fi'il kata kerja terbagi menjadi 3.
Yang pertama adalah fi'il madhi, kata kerja waktu lampau. Contohnya apa? Alima, telah mengetahui. Nasoro, telah menolong. Sami'a, telah mendengar. Kataba, telah menulis. Jalasa, telah duduk. Kemudian fi'il mudhari' ialah kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Contohnya, ya'lamu, sedang atau akan mengetahui. Ya'lamu, sedang atau akan mengetahui. Berikutnya, yansuru, sedang atau akan menolong. Yasma'u, sedang atau akan mendengar. Yaktubu, sedang atau akan menulis. Yajlisu, sedang atau akan duduk. Yang ketiga, fi'il amr, kata kerja perintah. I'lam, ketahuilah. Unsur, tolonglah. Isma, dengarlah. Uktub, tulislah. Ijlis, duduklah. Yang jadi pertanyaan buat Al-Aqsa dari Sulawesi. Fi'il amr, kata kerja perintah, ditinjau dari waktu terjadinya. Ya, kapan terjadinya? Sebelum pembicaraan, di saat pembicaraan, atau setelah pembicaraan. Al-akhwayu, fi'il amr, kata kerja perintah, kapan ditinjau dari waktu terjadinya? Kapan terjadi? Sebelum pembicaraan, pada saat pembicaraan, atau setelah pembicaraan. Akhfurkan, kapan terjadinya? Fi'il amr, ya, ditinjau dari waktu terjadinya kapan? Fi'il amr, setelah pembicaraan. Ya, buat catatan, fi'il amr ditinjau dari waktu terjadinya, dia adalah apa? Menunjukkan waktu yang akan datang. Jadi, catatan fi'il amr ditinjau dari waktu terjadinya, ya, sama dengan akan datang. Akan datang. Atau setelah pembicaraan. Setelah pembicaraan. Uktub. Saya berkata kepada Akhfurkan, uktub, tulislah. Kapan Akhfurkan menulis? Sebelum saya bicara, atau saat saya berbicara, atau setelah saya berbicara Akhfurkan menulis? Setelah perintah, setelah pembicaraan. Ya. Baik. Nah, di sini kita sebutkan sedikit ya. Ciri fi'il yang telah berlalu pembahasan ini, ciri-ciri fi'il. Yang belajar jurumiyah juga mungkin tahu ya. Di antaranya apa? Didahului oleh apa? Qad. Apa lagi? Sin. Apa lagi? Saufa. Ini kalau di jurumiyah. Didahului oleh qad, sin, saufa. Qad misalnya apa? Qad ja'a Muhammadun.
Qad jaa Muhammadun. Telah datang Muhammad. Qad artinya sungguh. Sungguh telah datang Muhammad. Jaa ini dia fiil. Tandanya apa? Didahului oleh qad. Berikutnya, sa'ajlisu. 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 Saya akan duduk. Sa'ajlisu. Saya akan duduk. Ajlisu. Ajlisu ini fiil. Cirinya apa? Didahului oleh sin. Ya. Apalagi? Oleh sofa. Kalla sofa ta'lamun. Al-hakum takasur kan? Kalla sofa ta'lamun. Sofa ta'lamun. Kelak kalian akan mengetahui. Ta'lamun, ta'lamuna fiil. Apa cirinya? Didahului oleh sofa. Ya, ini di antara cirinya. Ini sedikit saja ya. Nanti kalau belajar mulakhos atau kitab yang lainnya nanti disebutkan ciri-ciri fiil. Kemudian yang terakhir adalah huruf. Apa itu huruf? Tasfurqan. Huruf. Baik, ya. Ya, sebelum kita baca apa yang ditulis mu'alif, huruf ada dua. Huruf ada dua. Huruf ada dua. Yang pertama, huruf mabani. Huruf mabani. Huruf mabani. Apa itu huruf mabani? Adalah huruf yang digunakan untuk membentuk kata. Untuk membentuk kata. Bagi tidak memiliki makna. Tidak memiliki makna. Tidak memiliki makna. Tidak memiliki makna. Contohnya apa? Sa. Ya, sa. Apa itu artinya sa? Nggak ada artinya. Qaf. Nggak ada artinya qaf. Ya. Atau bisa juga huruf mabani apa? Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Huruf yang digunakan untuk membentuk kata. Ya. Ba saja. Ba bukan ba huruf jar ya. Ba saja tidak ada artinya. Ain tidak ada artinya. Sa tidak ada artinya. Nah, tapi kalau digabungkan ba'asa akan ada makna baru. Fiil ba'asa mengutus ya. Dan ini huruf mabani ada dua. Huruf mabani juga ada dua. Ini juga ada dua ya. Ada huruf sahih, ada huruf ilah.
Huruf ilat yang 3, alif, ya, dan waw. Ya. Yang kedua, huruf mabani yang kedua, huruf ma'ani. Ma'ani. Apa itu huruf ma'ani? Huruf yang sudah memiliki makna sendiri. Huruf ma'ani itu, ini dia apa yang ditulis oleh mu'alif. Apa yang ditulis oleh mu'alif di sini. Ini salah satu, ini adalah termasuk huruf ma'ani. Jadi yang dibahas oleh mu'alif di sini apa? Huruf ma'ani. Ya, huruf yang sudah memiliki makna sendiri. Huruf yang sudah memiliki makna sendiri. Huruf yang sudah memiliki makna sendiri dan terdiri dari beberapa jenis. Dan terdiri dari beberapa jenis seperti huruf jar, huruf apa lagi? Huruf ataf, huruf lagi? Huruf istifham, ya, dan sebagainya. Nah, yang di sini kata mu'alif huruf. Jadi yang dimaksud dengan huruf di sini yang ada di kitab itu masuk huruf ma'ani, ya, bukan huruf mabani, huruf ma'ani. Kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain. Bersambung dengan isim atau bersambung dengan fiil. Contohnya hal, isim huruf istifham, apakah, wa huruf ataf dengan atau ya dan, summa huruf ataf, kemudian inna huruf taukid, sesungguhnya, au huruf ataf, atau qad, ya, huruf taukid, sungguh, sofa huruf tanfis, kelak atau akan. Baik, sampai di sini bisa dipahami atau ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kita cukupkan sampai di sini, dan insya Allah kita bertemu lagi esok hari. Berarti besok hari Rabu, jadwal kita di kelas malam. Senin kaidah nahwu shorof, Selasa kaidah nahwu shorof, hari Rabu tasrif, hari Kamis latihan baca kitab, dan Jumat latihan baca kitab. Harus banyak latihan baca kitab di sini, ya, terutama yang bagi sudah belajar. Dan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa barakallahu fikum.